Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya menelan air mani sang suami? Tatkala telah bercinta, kemudian sang suami mengeluarkan air mani atau air sperma, lalu air mani itu ditelan oleh sang istri. Atau sengaja sang istrinya menggunakan air mani itu sebagai masker wajah. Mohon jawaban dan penjelasannya tentang hukumnya menelan air mani sang suami dan juga menggunakannya sebagai masker wajah. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya ila qouli ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa qala 'azza wa jalla yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak ada dalil nas secara sharih, secara jelas menyebutkan halal atau haramnya seseorang minum atau makan atau menelan air mani, air sperma sang suami. Karena tidak ada dalil nas yang sharih dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya meminum atau menelan atau memakan air mani sang suami. Kita sebagai muqallid madhab Imam Syafi'i, maka kita akan jawab perbedaan pendapat itu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hukum menelan air mani suami menurut pendapat para ulama di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada dua. Yang pertama, mengatakan tidak halal karena termasuk mustakhbath. Mustakhbath itu adalah sesuatu yang dianggap kotor. Yang kedua, mengatakan boleh dan halal karena air mani itu suci. Dasar ibaratnya bisa kita baca di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Majmu' Syarah Al-Muhadzabi fi bab izalatin najasati. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi, ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu kepada Imam An-Nawawi. Allahu oleh Allah ta'ala yang maha tinggi oleh dia Allah. Fil Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Fi babi izalatin najasati, di dalam bab izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Cari di dalam bab izalatun najasah. Hal yahillu aklul mani at-tahiri. Apakah halal aklul mani oleh memakan mani at-tahiri yang suci? Fihi, yaitu tetap di dalamnya wajhani, bermula dua pendapat. Dua wajah, dua pendapat. As-sahihu al-masyhuru, bermula pendapat yang sahih, al-masyhuru yang masyhur, annahu, sesungguhnya memakan atau menelan mani sang suami la yahillu, yaitu tidak halal. Li'annahu, karena sesungguhnya mani mustakhbathun, yaitu hal yang dianggap kotor.
Qala Allah Ta'ala, qala telah berfirman Allah oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh dia Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, wa yuharrimu dan mengharamkan oleh dia Rasulullah SAW alaihim atas mereka manusia al khaba'itha pada sesuatu yang kotor. Lah sesuatu yang kotor ini kan belum tentu najis sebenarnya, ya. Maka perlu kita bahas nanti. Jadi setiap sesuatu yang kotor belum tentu najis, seperti ingus. Ingus itu kotor, ya, dahak juga kotor. Tetapi kan biasa manusia itu menelan dahaknya lagi atau mengembalikan ingusnya lagi, disedot masuk ke dalam tubuh lagi. Wathani, bermula pendapatnya kedua, ya juzu, yaitu boleh. Boleh artinya halal. Wa huwa qaulu Syekhi Abi Zaidin Al-Marwazi. Wahwa bermula dia yang membolehkan menelan air mani sang suami. Qaulu Syekhi, yaitu perkataan atau pendapatnya Syekh Abi Zaidin Abu Zaid Al-Marwazi yang berbangsa Marwazi. Li'annahu, karena sungguhnya dia mani tahirun, yaitu suci. La dororo, yang tidak membahayakan, yang tidak ada bahaya, yaitu mewujud fihi, di dalam menelan atau meminum air mani. Wa sanabsutul kalama fihi wa fil mukhati wa asbahi fi kitabil at'imati insyaallah ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, kami akan membahas panjang lebar penjelasan tentang ini dan juga tentang mukhat, lendir atau dahak atau ingus, wa asbahi, dan yang semisalnya fi kitabil at'imati, dalam kitab al-at'imah insyaallah ta'ala. Wa idza qulna, dan apabila berkata oleh kami, kata Imam An-Nawawi, bi taharati baydin, bi taharati baydi ma la yukalu lahmuhu, dengan kesuciannya telur yang tidak bisa dimakan dagingnya, jaza, maka boleh akluhu, oleh memakannya mukhat dan mani, berarti bila khilafin, dengan tanpa khilaf. Wa idza qulna bi taharati baydi ma la yukalu lahmuhu, jaza akluhu, boleh memakan telur, ini telur ya, bila khilafin, dengan tanpa khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Li'annahu, karena sungguhnya dia telur, ghairu mustaqdharin, yaitu tidak dianggap kotor. Sekarang sudah jelas bagaimana hukumnya menelan atau minum atau makan air mani sang suami. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak halal, artinya haram, tidak makruh, tapi juga mungkin ada yang makruhkan. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan halal, ya, boleh, halal. Oleh sebab itu, mari kita renungkan sendiri. Kita belajar kaidah kullu najisin haramun. Setiap yang najis haramun, yaitu haram. Ini kaidah, setiap yang najis yaitu haram. Contohnya darah najis, haram diminum. Kemudian khamr itu najis, haram diminum. Kemudian bangkai itu haram, ya, itu najis, maka haram dimakan. Jadi setiap yang najis itu haram dimakan. Walakin, akan tetapi, laisa kullu tahirin halalan, tidaklah setiap yang suci halalan, yaitu halal. Kamaitatil adami, sebagaimana mayat atau bangkainya anak cucu Adam. Bangkai manusia itu suci, tetapi enggak halal, artinya haram dimakan. Jadi kullu najisin haramun walakin laisa kullu tahirin halalan. Kemudian terakhir, al-maniyu wal mukhatu wa baydu ma la yukalu lahmuhu tahirun 'indal jumhuri. Mani, lendir, dahak, ingus, kemudian telurnya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti telur ular, semuanya itu tahirun, suci. Tahir 'indal jumhuri, menurut mayoritas para ulama. Wa hal hiya minal khaba'ith, apakah dia termasuk khaba'ith? Ya, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau merasa jijik, ya jangan dimakan, jangan ditelan. Tapi kalau seandainya ditelan kembali, ada ulama yang membolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.